oleh Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul dan beribadah bersama di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena Allah Tritunggal yang maha besar itu berkenan menjumpai kita hari ini dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Mari kita siapkan seluruh diri kita untuk dijumpai oleh Allah, karena Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita bersyukur untuk kasih Allah yang amat besar bagi setiap kita. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Sungguh besar kasih Allah yang diberikan bagi kita. Mari kita agungkan Dia dengan bangkit berdiri. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Namun Engkau juga adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh kembali menikmati keindahan perjumpaan denganmu dan dengan semua saudara kami yang telah Engkau persatukan di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dan mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih-Nya kita boleh datang di tempat ini dan boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur 63 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kebaktian kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tidak berkesudahan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan nyata menyertai kita hingga hari ini kita dapat kembali memasuki minggu pertama di bulan yang baru oleh karena kekuatan Tuhan yang menopang kita. Mari kita agungkan Allah kita karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Puji dan agungkan Allah kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya tiada berkesudahan bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saat ini kita kembali datang kepada Allah, meminta Ia mengasihani kita menurut kasih setianya. Kita mohon agar Ia menghapuskan pelanggaran kita karena kasih-Nya yang besar. Kita menyanyikan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Ia menuju Kalvari, Ia korbankan nyawanya. Ia memberikan pengharapan hidup. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ia korbankan dirinya bagiku. Ia kasihimu juga padaku, pada kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengambil waktu secara pribadi datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena di tengah-tengah keberdosaan kami mendapati bahwa hari ini Engkau masih berkenan memanggil kami untuk kembali datang kepadamu. Bapa, saat ini ketika kami datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, serta memohon pengampunan-Mu, kami bersyukur karena pengampunan-Mu atas dosa kami telah Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap setia, hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai umat yang telah mendapat pengampunan dari Allah, mari kita bangkit berdiri dan membacakan komitmen kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk hidup bagi Kristus. Kita nyanyikan pujian hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, tak ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah,
Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup bagi Kristus, kita perlu Tuhan untuk terus-menerus menguatkan kita melalui firman-Nya, untuk hidup menurut kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu di tengah kehidupan ini. Kami mau hidup bagi Tuhan, namun terlebih lagi ya Tuhan, kami mau hidup dituntun oleh kebenaran Injil, kebenaran firman-Mu. Supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan, Allah yang hidup. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami lemah dan terbatas untuk memahami kedalaman akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang tinggal dalam diri kami, memampukan kami mengerti, memahami. Bahkan kami didorong untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih kami menyerahkan waktu kami yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
Saudara, pagi ini kita akan merenungkan satu tema mengenai kasihilah sesamamu ya. Ini satu tema yang sangat-sangat umum banget gitu ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya teringat satu lagu yang sangat mudah ya, liriknya sangat simpel sekali, terdiri dari 4 baris saja gitu ya. Tetapi kalau kita memahami lagu ini ya, lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak sekolah minggu ini, itu sebetulnya sangat dalam sekali doktrinnya gitu ya. Kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Ya, satu lagu yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bisa? Bisa ya? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, saya undang untuk bangkit berdiri deh, supaya saya juga enggak tegang menyampaikan firman Tuhan yang sudah biasa gitu ya. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat kemuliaanmu. Nanti saling tunjuk ya. Ya. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Apa? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Baik, terima kasih, silakan duduk ya. Nah, saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang boleh menjadi dasar dari perenungan kita ya. Tadi sudah dibacakan di dalam pembaharuan komitmen gitu ya pada pagi hari ini. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ke 21. Namun saya tidak akan membaca semuanya ini ya. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ke 21. Saya akan membacakan ayat 7 sampai ke 12. Kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita akan merenungkan satu tema yang kayaknya ini saya sudah tahu, Pak. Ya. Kenapa? Ya, mengasihi sesama itu pasti di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Namun kalau kita jujur mengakui ya, ini perintah nggak gampang. Ya. Perintah yang tidak mudah untuk kita lakukan. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan 2 perintah besar yang disarikan untuk menyarikan hukum daripada Taurat. Ya. Pertama, kasihilah Allahmu. Ya, dengan segenap hatimu, pikiranmu, ya,
dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Ya. Nah kedua itu perintah yang horizontal, ya. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ini sudah tepat kalimatnya ya, kasihilah sesamamu. Ya. Tuhan tidak memberikan perintah kasihilah yang sama dengan kamu. Ya. Walaupun di dalam praktek kehidupan kita lebih mudah mengasihi yang sesama dengan kita. Sesama warna kulit, sesama visi, sesama hobi, gitu ya. Itu lebih mudah dibandingkan dengan sesama kita yang umum, ya seperti itu. Nah saudara, pernah enggak kita ditanya oleh orang, kira-kira bukti iman apa sih yang bisa dilihat di dalam kehidupan kita oleh orang lain kalau kita ini orang Kristen yang sudah lahir baru. Kalau kita adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, percaya Yesus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah enggak kita ditanya oleh orang, kira-kira bukti apa sih yang bisa dilihat oleh orang di dalam kehidupan kita? Bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah lahir baru nih. Sudah percaya Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Nah apakah identitas kita yang tertera di KTP? Ya di dalam KTP itu ada identitas ya, agama Kristen. Terima kasih Alek ya. Nah saudara, di dalam KTP kita kan ada satu keterangan ya. Nama, ini, tempat tanggal lahir, agama. Nah apakah identitas kita ini yang kita tulis di sana Kristen itu menunjukkan bahwa itulah bukti iman saya sebagai orang Kristen? Atau mungkin bukti iman itu ditunjukkan dari atribut yang kita pakai. Misalnya pakai kalung gitu ya. Anak-anak muda ini paling suka nih gitu ya. Pakai baju gitu ya. Kancing atasnya dibuka dikit supaya kelihatan dadanya six pack. Kalungnya salib. Wih, pasti Kristen ini pasti. Nah, pasti Kristen. Kenapa? Pakai kalung salib. Atau mungkin di tengah zaman ini yang lagi ngetren gitu ya pakai kaos yang model disablon sekarang tuh. Yang bisa disablon ditulisi dengan nuansa-nuansa rohani gitu ya. Jesus my Savior. Wah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Allah adalah kasih di belakang punggungnya. Nah, jadi kemana-mana kelihatan. Wah, pasti orang Kristen ini. Nah, atau mungkin dari pengetahuan teologi kita, orang melihat pasti dia adalah orang Kristen yang beriman. Kenapa? Mungkin dari obrolan-obrolan yang terjadi tuh. Ya. Yang sebentar-sebentar menyebut statement puji Tuhan. Ini kan umum ya. Sebentar-sebentar, puji Tuhan. Bulan ini omset saya, ya sedikit lah 1 M. Kayak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, dapat dari perusahaan, pergi ke luar negeri. Nah, puji Tuhan. Nah, bahkan itu sampai di post gitu ya, di media sosial gitu ya. Puji Tuhan bisa menikmati makanan di tempat A, B, C, kayak gitu ya. Puji Tuhan dulu, puji Tuhan, banyak ini. Siapa yang mau menerima Tuhan? Puji Tuhan, nah kayak gitu ya. Nah apakah itu merupakan bukti daripada iman kita? Oh ini pasti orang Kristen, pasti lahir baru. Saudara kalau berkaitan dengan bukti konkret iman, maka yang sangat-sangat ditekankan oleh kekristenan di dalam firman Tuhan sebetulnya adalah apakah kehidupan kita itu punya kasih. Ya, itu. Ya, punya kasih. Ya. Saya percaya bahwa hal ini enggak mudah. Ya.
Gak mudah. Kita tahu secara teologi, secara doktrinal kita tahu, tetapi untuk mempraktekannya itu jujur saja, ya kita seringkali gagal, fail. Ya. Ibarat ulangan gitu ya, kalau anak sekolah ini hampir setiap kali kita remedi tentang kasih. Ya. Apalagi statementnya ini tadi, kasihilah sesamamu, bukan yang sama loh ya. Mengasihi yang sama aja sulit loh, ya. Apalagi sesamamu. Ya. Gak usah jauh-jauh saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya aja ya. Kita ini banyak loh, interdenominasi loh ya. Kristen itu banyak loh, ada yang injili, ada yang itu ya. Tapi faktanya gak akur ya, gak akur. Wah sudah gak usah bergaul dengan dengan sinode ini kayak sinode itu. Kenapa? Suka kerebut tetangga, dombanya orang. Nah itu kita seringkali melabel seseorang dengan statement-statement ini. Saudara, padahal kita dituntut untuk mengasihi sesama. Sulit ya. Kalau jujur kita katakan sulit. Apalagi kalau orang itu adalah musuh kita. Saya tidak percaya kalau kita itu bisa kita lakuin Pak. Bisa itu. Kayaknya satu-satunya yang bisa Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Tapi kita tidak punya. Secara manusia kita akan sulit untuk mengasihi orang yang melukai hati kita. Dengan sikap, tindakan, kata-kata kita. Itu akan membekas menjadi sebuah goresan yang tidak mudah untuk disembuhkan. Tidak mudah. Walaupun kita seringkali mengklaim maaf ya, minta maaf. Kan orang Kristen, penuh maaf. Bisa mengampuni, amin, bisa mengampuni. Tapi itu butuh proses yang panjang. Enggak seperti membalikkan tangan, oh ya beres, aku melupakan itu. Ya, melupakan apa gitu ya. Bulan depan singgungan lagi ingat. Itu enggak melupakan tuh, cuman menimbun aja. Nah ini satu hal yang tidak mudah ketika kita berkata kasihilah sesamamu kalau kita menerapkan kebenaran firman Tuhan. Nah di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 21 itu Rasul Yohanes memberikan perintah kepada pendengarnya yang mula-mula, juga kepada kita hari ini, yang nantinya juga diteruskan kepada dari generasi kepada generasi yang tidak pernah berubah statement ini. Ya. Ayat yang 7 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan kalimat di sana, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, kalimat ini ditulis di dalam bentuk present participle yang menunjukkan sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hari ini tak lakuin, besok enggak, kayak gitu ya. Untuk menyatakan kasih itu hari Minggu, Senin sampai Sabtu, nah lain cerita. Ya, lain cerita ya. Tetapi di sini ditulis menjadi sebuah gaya hidup, kebiasaan yang terus menerus. Tidak peduli kita sedang terluka atau enggak. Tidak peduli hati kita ini sedang gundah gulana atau sukacita. Kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Oh hari ini saya sedang bad mood. Tidak usah diajak ngomong. Daripada tensinya naik gitu.
Tidak bisa. Saudara, manusia yang jatuh dalam dosa itu berjuang keras untuk mempraktekkan kasih ini. Berjuang keras. Kenapa? Manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, itu dikuasai dengan dirinya sendiri. Egosentris. Semuanya berpusat kepada dirinya. Bukan kepada orang lain. Nah, inilah pengaruh daripada dosa. Yang melihat bahwa sesuatu hanya berpusat kepada diri sendiri. Orang lain nomor 2. Orang lain nomor 2. Saudara, apa yang ditekankan Yohanes di sini mengingatkan kepada setiap kita untuk membuktikan bahwa kita punya iman yang benar, iman yang sejati, iman yang benar-benar Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menerapkan kasih itu sendiri. Nah, Yohanes memulainya dengan sebuah pemahaman yang benar untuk kita mengerti sekali lagi. Bahwa di dalam ayat yang 7b ya, bahwa kasih itu berasal dari Allah. Saudara, sebelum kita mengasihi, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dari mana kasih itu. Ya. Gak bisa serta-merta kemudian saya bisa mengasihi. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali. Gitu ya. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Karena memang kasih itu berasal dari Allah. Paulus menekankan kasih ini bukan satu relasi ya. Roman picisan kayak gitu ya. Kasih sayang, hubungan suami istri, kakak adik. Gitu. Ya. Hubungan relasi teman gitu ya, di dalam konteks pacaran gitu ya. Aku mengasihi, gitu. Bukan. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kasih yang sifatnya teosentris. Kasih yang sangat berpusat kepada Allah dan jelas sekali di dalam firman Tuhan ini. Nah, setiap orang yang mempraktekkan kasih itu matanya akan terbuka. Pasti orang ini lahir dari Allah, pasti. Dan siapa yang berasal dari Allah, hidupnya pasti akan diwarnai dengan kasih. Ya. Nah, saudara, bukankah di dalam kehidupan kita itu setiap orang itu juga bisa ya menyatakan kasih kepada sesamanya? Tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang Kristen. Baik agama A, B, C, D itu sama. Dituntut untuk mengasihi, mengasihi. Termasuk salah satunya di dalam kekristenan. Nah, namun ada yang unik saja. Ada yang unik gitu. Nah, kalau orang luar itu mengasihi belum tentu dia berasal dari Allah. Belum tentu mengenal Allah. Nah, sebaliknya kalau kita dimulai dari mengenal dulu. Baru mengasihi. Mengenal dulu. Ya. Jadi ini dasar yang benar ya. Jadi waktu kita berasal atau mengenal pribadi daripada Allah, maka kita akan bisa mengasihi. Akan bisa mengasihi. Dan inilah kesejatian iman kita. Ya, yang ditunjukkan dengan kita bisa mengasihi sesama. Ya. Saya rasa kasih Allah itu bukan sesuatu yang abstrak gitu ya. Walaupun kita mengatakan bahwa susah juga ya. Gimana ketika dikatakan Allah adalah kasih dan bagaimana kita bisa melihat Allah itu. Ya. Yang kasih itu. Sesuatu yang gak tampak, sesuatu yang gak terlihatan. Yang tidak terlihat. Tetapi jelas sekali Rasul Yohanes itu menekankan kepada kita. Kita semua bisa melihat Allah tuh. Dari mana? Dari kehidupan kita yang menyatakan kasih itu kepada sesama. Memang setiap orang tidak bisa melihat Allah, itu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan. Gak bisa. Keberdosaan manusia membuat Allah itu tersembunyi jauh. Tersembunyi jauh. Kita gak bisa melihat Allah. Tetapi Allah yang tidak terlihat itu
bukan berarti tidak dirasakan kehadirannya. Dia bisa dirasakan kehadirannya ketika kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Nah, Yohanes menekankan kepada pendengarnya satu hal, bahwa kita terlebih dahulu memahami keberadaan Allah itu. Allah yang seperti apa yang dikatakan kasih itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita dengan mengutus anaknya tinggal di antara kita. Saudara, itulah kasih yang perlu dipahami ya. Jadi kasih Allah itu sebetulnya ada sejak kekekalan. Ya, bersama dengan Allah Tritunggal, kasih itu menyatu. Menjadi esensinya yang tidak terpisahkan. Saudara. Gak bisa. Jadi ketika kita melepas kasih itu dari Allah, maka itu bukan Allah. Namun sekali lagi, kasih itu juga tidak meniadakan ya hukuman. Ya, kita tahu itu. Kasih yang sejati tidak akan mudah untuk melepaskan seseorang yang bersalah dengan begitu saja. Justru itu adalah kasih murahan. Nah, kalau kasih Allah itu adalah kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang sejati, kasih yang gak murahan, yang ditunjukkan di dalam kasihnya yang dinyatakan di dalam diri anaknya untuk hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi, kasih itu sudah ada sejak kekekalan. Kalau di dalam ayat 9 itu dikatakan, inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Bukan berarti dulu tidak dinyatakan. Hanya ketika kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu sangat sekali terlihat nyata. Nah, kasih itulah yang hadir untuk menebus kesalahan, pelanggaran dan dosa kita. Karena kasih yang sejati itulah, maka Allah hadir di tengah dunia ini untuk menebus engkau dan saya. So, ketika kita ditebus oleh Tuhan, maka sekali lagi kita bukan enggak punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu ditekankan di dalam surat 1 Yohanes 4 ini. Khususnya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, yaitu Allah yang berinkarnasi datang ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan menyediakan karya keselamatan itu, maka di sana dikatakan, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, kata harus di sana, opeilo, ya, itu mengandung sebuah pengertian berhutang. Jadi haruslah kita saling mengasihi, itu menunjukkan bahwa kita berhutang kepada kasih Allah dan kita tidak bisa lepas daripada hutang itu kecuali kita menyatakan kasih itu. Ya. Jadi kalau kita simpan sendiri, itu jangan harap hutang kita lunas. Ya. Saudara, kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan kita dan kita menjadi wadah yang sangat-sangat kecil sekali untuk kasih Allah yang begitu melimpah itu. Tidak bisa kita simpan sendiri. Dan ini mendorong seseorang untuk mau berbagi, menyatakan kasih Allah. Ya. Menyatakan anugerah Allah yang sudah kita terima terlebih dahulu kepada orang lain. Ya. Dengan statement yang singkat gitu ya, yang sederhana, aku mengasihi engkau. Saudara, manusia berdosa mengalami kegagalan sekalipun dia punya pengetahuan teologi gitu ya. Kalau kita melihat salah satu pelayanan Tuhan Yesus, dia mengecam ahli Taurat, orang-orang Farisi. Untuk mengasihi sesama aja, ketika gagal, mereka melakukan pembenaran dan berkata, siapa sesamaku? Siapa sesamaku? Nah, seperti itu. Maka Tuhan memberikan sebuah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang yang tidak dianggap, orang yang disingkirkan. Orang Israel kelas 2.
Dan itu dijadikan sebuah contoh yang nyata di dalam kehidupan orang yang dikatakan punya intelektual, teologi yang tinggi. Jadi manusia lebih mudah untuk menghindar. Tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Padahal sekali lagi dalam Perjanjian Lama, kasihlah ini menjadi sebuah perintah yang gak bisa kita hindari. Menjadi golden rule dalam kehidupan kita. Kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Seperti mata koin yang gak bisa dipisahin. Ya. Jadi gak bisa, saya cuma mengasihi Allah deh. Mengasihi sesama gak usah. Atau mengasihi sesama, mengasihi Allah gak usah. Gak bisa. Ini satu paket. Satu paket. Ketika kita gagal mengasihi Allah, pasti gagal mengasihi sesama. Pasti. Nah saudara, tentu di dalam kehidupan kita dituntut nih. Ya, walaupun kita sadar ya, kita perlu untuk terus bergaul dengan Injil. Ya. Mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Karena itu Yohanes memberikan sebuah teguran kepada kita sebagai anak Tuhan gitu ya. Ayat 20 ya. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah tetapi yang membenci saudaranya, pasti ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang tidak mengasihi saudara, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka enggak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini satu kebenaran yang sebetulnya realistis gitu ya. Kamu mau mengasihi Allah gitu ya. Mengasihi saudaramu aja enggak bisa. Gimana kamu ngomong mengasihi Allah gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Kamu mau menolong saudaramu yang kekurangan uang aja loh. Susah, enggak bisa. Banyak alasan. Ngomong kok bantu gereja. Bangun. Memberikan persembahan untuk gereja itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ya. Jadi kita dituntut untuk sesuatu yang bisa kita kerjakan secara realistis di dalam kehidupan kita. Kasihlah sesamamu. Ya. Ya. Dan ini tidak mudah. Ya. Firman Tuhan menekankan kepada kita bukan hanya sesama kita kalau kita melihat perintah Tuhan. Tetapi kasihilah musuhmu. Nah ini ya, jadi sesama itu masih mending gitu ya, walaupun beda warna kulit oke lah, gitu ya. Beda visi, beda misi oke lah. Tapi kalau kasihlah musuhmu, ya. Nah ini sudah tidak enak lagi. Kenapa? Karena identik ya, musuh itu identik yang menyakitkan, melukai hati kita, membuat kita ini dirugikan. Loh kok kita disuruh mengasihi? Mengasihi sesama sulit. Mengasihi yang sama dengan kita itu ya kesulitannya lebih sedikit gitu ya. Mengasihi sesama lebih banyak. Lebih lagi mengasihi musuh. Wah itu sesuatu yang idealis Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan sendiri di atas salib merentangkan tangannya. Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakuin. Nah, itu kasih yang terpancar tuh. Ya. Saudara, bukankah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya? Kadang saya juga gagal, fail gitu ya. Coba mempraktikkan, saya tahu kebenaran nih mengasihi. Tapi dalam hati Tuhan ya balas lah. Kan Tuhan adil. Masa sih orang kayak gini tidak dibalas Tuhan gitu loh. Lah kapan enak terus? Dia menyakiti terus, dan kita mengampuni terus. Sekali-sekali coba dia pada posisi yang disakiti gitu loh. Rasanya gimana gitu ya. Pasti sakitnya di sini. Nah seperti itu ya. Nah saudara, sangat indah sekali. Yohanes memberikan perintah ya, untuk mengasihi sesama dengan terlebih dahulu melihat Allah itu.
Allah yang sudah datang, berkorban, mati bagi kita. Dan itu menjadi sebuah dasar. Dasar yang sangat kuat untuk kita mempraktekkan kasih itu tanpa ya kita harus mengungkit kesalahan orang lain. Saya rindu gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang mempraktekkan kasih ini. Ya. Mempraktekkan kasih yang teosentris ini. Kasih yang bisa dirasakan. Ya. Seperti lagu tadi gitu ya yang saya ajak gitu ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara, ketika kita mengasihi, kita menghadirkan kemuliaan Raja di dalam kehidupan kita yang fana. Allah tidak lagi transenden, jauh, tapi menjadi imanen, dekat di dalam hidup kita. Jadi jangan salah, saudara. Kasih itu bukan hanya sekedar sebuah perkataan atau kita ungkapkan di dalam kehidupan di lidah kita, mulut kita. 1 Yohanes 3:18. Tapi kita nyatakan di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Saya satu kali ya pernah mencermati gitu ya, ketika di dalam satu persekutuan yang diadakan misalnya gathering, PAT kayak gitu ya. Lagu ini sering muncul gitu ya, ayo untuk mencairkan suasana, nah, seperti itu ya. Supaya kita bisa saling mengasihi, tapi nyanyinya ya kayak gini, kayak ada tembok gitu loh kayaknya. Padahal kasih itu dinamis, kasih itu sangat luar biasa gitu ya. Kita ini sulit untuk melakukan itu. Lihat sampingnya kok beda kayak gitu ya. Nah itu yang membuat apakah kita mengasihi gitu ya. Belum lagi ketika sudah menyanyikan lagu itu selesai kayak gitu ya. Udah dengarkan firman Tuhan, dibagikan tentang kasih ini, selesai. Di akhir acara ada makan-makan sudah. Makan-makannya bertengkar sudah. Pak ini bagianku, aku belum dapat. Enggak gitu ya. Gara-gara makan, tadi sudah mengatakan mengasihi, enggak ada yang kemudian, ayo kamu duluan, enggak. Yang penting aku ambil dulu, kalau bisa ini paha, ini dada, ambilin semua dulu. Masalah enggak dimakan kedua. Sampai saya pernah dengar ada orang, secukupnya dong, yang lain dulu belum. Nah kayak gitu ya, seperti ini. Saudara, apakah kita mampu mempraktekkan kasih itu di dalam perbuatan dan dalam kebenaran? Saya rindu, sekali lagi rindu. Ya. Gereja ini didirikan oleh dasar yang kokoh oleh Tuhan. Didirikan dengan pengorbanan Tuhan untuk mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Allah telah mendemonstrasikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dan surat 1 Yohanes 4 ini, khususnya ayat yang ke-11, itu menuntut kita. Maka haruslah juga kamu saling mengasihi. Saudara, jikalau tidak, maka ayat 20, 21 itu menjadi bagian yang perlu kita doakan. Tuhan ampuni kalau ternyata hampir setiap kali saya itu adalah pendusta. Mengapa? Karena saya gagal mengasihi. Gagal mengasihi. Padahal kasih itu sudah dinyatakan dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau membagikan, mengasihi saudara seiman kita. Kita kalah dengan orang-orang dunia ini. Kita kalah. Saudara, ada satu ayat yang menarik ya, yang mendorong kita untuk mengasihi saudara seiman kita. Galatia 6, 9-10. Kita dituntut untuk mengasihi saudara seiman kita jauh melebihi orang-orang non-Kristen. Saudara, kalau orang non-Kristen bisa mengasihi lebih besar,
itu seharusnya membuat kita nih orang yang sudah percaya Kristus malu, ya, malu. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Karena kita sudah merasakan kasih dan diubahkan. Tapi kalau soal membagikan kasih itu kita kalah dengan dunia ini, maka harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Nah saudara, Tuhan memberikan pembelajaran di dalam kehidupan kita untuk selalu mengingatkan kasih kita kepada Tuhan untuk mengasihi sesama. Menutup khotbah ini ada satu tayangan YouTube yang singkat ya, yang bisa kita lihat, sederhana aja, yang mengingatkan kita tentang kasih ini. Saudara, kalau binatang diciptakan oleh Tuhan yang tidak memiliki akhlak, yang tidak segambar dengan rupa Allah, tapi Tuhan bisa pakai untuk menyalurkan pesannya. Bahkan kalau kita lihat tadi rasnya kan berbeda ya, dia bisa tunjukkan itu. Tapi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukankah seringkali karena keegoan kita menutup diri untuk menyampaikan kasih Allah kepada sesama kita. Biarlah jemaat di tempat ini dipenuhi dengan kasih Allah itu. Pemahaman tentang kasih Allah yang benar. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke tengah dunia ini. Supaya engkau dan saya yang merasakan kasih Allah itu dan menerima Kristus di dalam diri kita. Kita tidak segan untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu terlalu dalam untuk kami mengerti. Tetapi perintah-Mu sangat jelas
Bahwa Engkau merindukan kami yang sudah mengalami anugerah dan kasih Tuhan, boleh menyatakan kasih kami kepada sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menjadi pribadi yang egois, tidak menjadi pribadi yang menyimpan kasih Allah itu sendiri, tetapi kami mau membagikannya supaya orang-orang yang ada di sekeliling kami, siapapun itu Tuhan, boleh merasakan jamahan kasih setia Tuhan. Engkau bisa dengan berbagai cara mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan sebelum kami semeja bersama dengan Tuhan, Tuhan layakkan kami kembali. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita juga akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk beberapa hal pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Gereja yang berdiri di kota Surabaya ini sudah 70 tahun. Dan kami rindu ya Tuhan, gereja ini boleh dipakai menjadi saluran kasih Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kami sebelumnya. Tuhan, kami rindu melalui gereja-Mu di tempat ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di bawah mengenal Kristus. Bukan sebaliknya ya Tuhan, melalui kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan justru menjadi batu sandungan yang membuat banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami untuk kembali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami dituntut sebagai pengikut, sebagai murid yang mau dengan rendah hati belajar, dikoreksi, dibentuk, bahkan kami diarahkan terus untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Dan itu menjadi gaya hidup kami sehari-hari yang boleh kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sekali lagi setiap hamba Tuhan, para diaken, juga para aktivis, guru sekolah minggu, dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Supaya melalui setiap kami ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami juga mengingat rekan-rekan kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang saat ini terbaring sakit. Kami secara khusus mendoakan untuk Probo maupun Saudari Evelyn yang saat ini berjuang di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan terus memegang tangan mereka dan memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam menjalani proses pemulihan yang Tuhan kerjakan. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan nyatakan baik kepada Probo maupun Evelyn. Terima kasih ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Ketika mereka bergumul di dalam kesehatan tubuh mereka, Tuhan hadir menolong dan memberikan pemulihan. Terima kasih, kami sekali lagi bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita.
Sungguh besar anugerah Allah bagi kita. Dan saat ini mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relakan. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, dan kiranya Tuhan memimpin kami agar kami dimampukan untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman dan firman itu telah tinggal di dalam hatimu. Engkau telah mengasihi Allah dan Allah tinggal di dalam dirimu. Karena itu biarlah kehidupan kita diwarnai dengan mempraktekkan kehadiran Allah dengan mengasihi sesama kita. Saat ini pulanglah dan arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.
Ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama-tama kita bersyukur di tengah-tengah kita hadir seorang mahasiswa teologi ya yang praktek ya selama 2 bulan. Angelin Gabriela Pribadi ya, silahkan. Nah, saudari Angelin berasal dari STT Aletia Lawang ya. Jadi nah, kita mendukung pelayanan beliau dari tanggal 1 Juni yang lalu sampai 31 Juli. Kiranya Tuhan di dalam 2 bulan ini boleh memakai hambanya secara luar biasa untuk menjadi saluran berkat buat kita. Karena itu mari kita sekali lagi ya mendukungnya di dalam doa. Dan kalau di dalam pelayanan saudari Angelin ada yang kurang, silakan Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan ya. Karena masukan Bapak Ibu sekalian sangat berguna untuk beliau memasuki ladang yang sesungguhnya ketika selesai di dalam pembentukan di STT Aletia Lawang ya. Nah, kita akan berdoa untuk saudari kita Angelin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi gerejamu di tempat ini sebagai wadah untuk pembelajaran daripada anak-anak-Mu yang Engkau panggil secara khusus menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Terima kasih untuk kehadiran saudari Angelin yang Tuhan utus selama 2 bulan di tempat ini. Kiranya melalui GKKA Indonesia Jemaat Surabaya, hamba-Mu boleh belajar banyak hal. Dan kami sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, para pengurus di tempat ini juga boleh menimba pelajaran yang beliau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu bahwa gereja ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Angelin. Saudara, di tengah-tengah kita ada ini ya kehadiran jemaat yang baru, tapi nampaknya ini transit gitu ya, karena ini jemaat dari GKKA Banjarmasin ya, GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin ya. Saudari Erlis Utama ya. Bisa bangkit berdiri kira-kira? Ya, kita berikan aplaus ya. Welcome, ya, selamat datang di tempat ini. Jikalau masih memiliki urusan di kota Surabaya untuk beberapa waktu sampai hari Minggu kembali, silahkan hadir. Kami menyambut dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Saudara, kegiatan selama 1 minggu ini berjalan seperti biasa ya. Persekutuan Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa jam 5 sore. Kemudian persekutuan doa diadakan hari Kamis jam 7 malam. Silakan memakai kedua wadah ini untuk menjadi pertumbuhan iman kita ya. Untuk anak-anak remaja ada persekutuan remaja pada hari Sabtu ya. Silakan juga bisa hadir di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari Minggu.